Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Fisika kelas 10. Nomor 36. Sebuah bandul berosilasi seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Definisi satu getaran adalah gerakan yang dilakukan dari. Jadi, definisi satu getaran ini adalah dari P ke Q. Jadi, P Q, kemudian ke R. Jadi di sini R. Kemudian dari R ke Q, jadi dari R ke Q, kemudian dari Q ke P, jadi dari Q ke P. Jadi ini definisi satu getaran, yaitu P, Q, R, Q, P. Jadi ini definisi satu getaran, jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 37, sebuah ayunan di taman berayun seperti halnya bandul sederhana sebanyak 50 kali dalam waktu 2,5 second. Frekuensi pada ayunan itu sebesar, di sini yang diketahuinya adalah jumlah ayunannya, atau di sini adalah jumlah getarannya. Jadi N sama dengan 50 kali. Kemudian ini adalah waktunya, jadi T sama dengan 2,5 second. Yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi di sini F sama dengan berapa? Jadi di sini untuk mencari frekuensi ini, kita menggunakan rumus frekuensi, yaitu F sama dengan N per T. Jadi jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi di sini sama dengan N-nya adalah 50, per T-nya adalah 2,5. Di sini kita hilangkan desimalnya, jadi dikali dengan 10, jadi sama dengan 500. Ini dikali 10 per 2,5 dikali 10 adalah 25. Jadi di sini sama dengan 500 dibagi 25 adalah 20. Jadi frekuensinya adalah 20 Hz. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D, 20 Hz. Kemudian nomor 38, persamaan gerak harmonis sebuah benda Y sama dengan 0,10 sin 20 pi T. Besarnya frekuensi benda tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah persamaan gerak harmonik, yaitu Y sama dengan 0,1. Jadi di sini 0,1, nolnya ini bisa diabaikan. Jadi 0,1 sin 20 pi T. Ini persamaan gerak harmoniknya. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi di sini F sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakan. Di sini untuk mencari F, kita cari dari persamaan gerak harmoniknya ini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T. Kemudian rumus dari persamaan gerak harmoniknya yaitu Y sama dengan A sin omega T. Jadi ini rumus dari persamaan gerak harmoniknya. Jadi dari persamaan gerak harmoniknya ini A-nya bisa didapatkan dari sini, kemudian omeganya dari sini. Jadi untuk mencari frekuensi ini, kita ambil nilai omeganya. Jadi omeganya adalah ini. Jadi di sini omega sama dengan 20 pi. Kemudian rumus omega ini adalah 2pi dikali frekuensi, yaitu sama dengan nilainya adalah ini, 20 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret, kemudian frekuensinya yaitu sama dengan 20 per 2. Jadi 2-nya dipindahkan ke bawah, maka frekuensinya yaitu sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi 10 Hz. Ini nilai frekuensinya. Jadi jawabannya adalah yang C, 10,0 Hz. Kemudian di sini nomor 39, sebuah getaran harmonis dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 12 pi T mempunyai periode. Di sini yang diketahuinya adalah persamaan gerak harmonik, yaitu Y sama dengan 4 sin 12 pi T. Ini persamaan gerak harmoniknya. Yang ditanyakan adalah periodenya. Jadi di sini T sama dengan berapa? Untuk mencari periode ini, menggunakan rumus periode, yaitu T sama dengan 1 per F. Berarti kita cari frekuensinya. Di sini frekuensinya kita cari dari persamaan gerak harmoniknya. Jadi di sini persamaan gerak harmoniknya yaitu Y sama dengan 4 sin 12 pi T. Kemudian di sini kita menggunakan rumus persamaan gerak harmonik, yaitu Y sama dengan A
sin omega T. Jadi nilai A-nya adalah ini, kemudian nilai omeganya adalah ini. Jadi untuk mencari nilai frekuensi ini, kita ambil nilai omeganya. Di sini nilai omeganya yaitu sama dengan 12pi. Kemudian rumus dari omega adalah 2pi dikali F. Jadi 2pi kali frekuensi sama dengan 12pi. Ini pi-nya bisa dicoret, jadi F sama dengan 12 dibagi dengan 2. Maka di sini sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Jadi frekuensinya adalah 6 Hz. Kita masukkan ke sini, jadi T sama dengan 1 per F, jadi 1 per 6. Jadi 1 per 6 second. Jadi ini periodenya. Jadi jawabannya adalah yang E, 1 per 6 second. Kemudian nomor 40, sebuah partikel melakukan gerak harmonik dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 10 cm. Kecepatan partikel pada saat berada pada simpangan 8 cm adalah, di sini yang diketahuinya adalah frekuensinya, jadi F sama dengan 5 Hz, kemudian amplitudonya, jadi A sama dengan 10 cm, kemudian simpangannya, jadi Y sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan berapa. Jadi kita mencari kecepatan ini dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan omega dikali dengan akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Jadi ini rumus V-nya. Di sini kita cari nilai omeganya. Jadi nilai omega dicari dengan menggunakan rumus omega, yaitu 2pi dikali F. Di sini sama dengan 2pi dikali dengan frekuensinya adalah ini, jadi dikali 5. Maka di sini 2pi dikali 5 adalah 10pi. Jadi omeganya adalah 10pi radian per second. Jadi ini nilai omeganya. Kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 10pi dikali dengan akar dari A-nya adalah ini, jadi 10 kuadrat dikurangi dengan Y-nya adalah ini, jadi di sini adalah 8 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 10pi akar dari 10 kuadrat adalah 100, kemudian dikurangi dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi di sini sama dengan 10pi dikali dengan akar 100 dikurangi 64 adalah 36. Jadi di sini sama dengan 10pi dikali dengan akar dari 36 adalah 6. Jadi di sini sama dengan 10pi dikali 6 adalah 60pi. Jadi ini V-nya, jadi 60pi cm per second. Di sini cm karena satuannya belum diubah menjadi cm, maka satuan dari kecepatannya adalah cm per second. Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah yang C, 60pi cm per second. Demikian pembahasan latihan PAT Fisika.